Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jumpa lagi dengan saya masih di kisah-kisah menarik dari sisi kehidupan orang yang bertakwa. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini setiap hari sholat berjamaah di masjid bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi bila melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah, setelah salam ke kanan dan ke kiri, Abu Dujana buru-buru pulang. Itu setiap subuh dia mengerjakan seperti itu. Setelah salam kanan kiri, dia tidak berdoa lagi bersama Rasulullah, dia buru-buru pulang. Nah, suatu hari Rasulullah klarifikasi. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Dujana, kenapa aku perhatikan kau setiap sholat subuh berjamaah, setelah melaksanakan sholat, memberikan salam ke kanan dan ke kiri, kau buru-buru pulang? Apakah kau tidak ada permintaan? Apakah tidak ada sesuatu yang kau harapkan dari Allah sehingga kau tidak mau berdoa bersama-sama denganku?" Abu Dujana berkata, ya Rasulullah, aku bertetangga pada seorang laki-laki. Dia punya pohon kurma, itu batangnya menjuntai ke pekaranganku di atas rumahku. Jika malam angin bertiup kencang, buah-buah kurma itu berjatuhan. Ketika aku sholat subuh ini, maka aku berharap aku pulang jangan sampai anakku bangun sebelum aku sampai ke rumahku. Sampai di rumah aku pungut tuh kurma-kurma yang berjatuhan itu, aku serahkan kepada tetanggaku itu. Pernah ya Rasulullah, aku terlambat, anakku bangun lebih dulu, dia makan kurma yang berjatuhan itu. Kami ini orang miskin ya Rasulullah, selalu dalam keadaan lapar. Tapi ku congkel mulut anakku itu, suruh keluarkan kurma yang ada di mulutnya. Aku berkata, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat nanti, wahai anakku. Aku tidak rela ada makanan haram yang masuk di dalam perut anakku. Mendengar cerita itu Rasulullah menangis. Mata Rasulullah berkaca-kaca. Rasulullah berkata kepada Abu Dujana, tunjukkan kepadaku mana laki-laki pemilik pohon kurma itu. Nah, ketika Rasulullah berjumpa dengan laki-laki itu, laki-laki pemilik pohon kurma itu, Rasulullah berkata kepadanya, maukah kau pohon kurmamu itu aku tukar dengan 10 pohon kurma di surga? Satu batang pohon kurmamu itu kutukar dengan 10 pohon kurma di surga. Setiap batangnya itu terbuat dari batu zamrud yang berwarna biru, disirami dengan emas berwarna merah. Setiap dahan tangkainya terbuat dari mutiara putih. Kalau imajinasi kita menggambarkan indah betul ya. Tapi surga itu tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita keindahannya. Jauh indah dari yang kita bayangkan. Tak sampai di situ ya. Dia punya pohon kurma, dia punya buah kurma ya. Tentu kenikmatan buah kurma itu tak seperti buah kurma di dunia ya. Kenikmatannya itu buah-buahan di dunia dengan di akhirat. Ada orang
kata Rasulullah, dia masuk surga. Dia masuk surga, dia makan pisang. Dia merasakan nikmatnya pisang itu sampai ke bulu romanya. Lalu dia makan pisang, terus dia makan pisang, dia makan pisang, dia makan pisang. Malaikat menegurnya, kenapa hanya pisang yang kau makan? Bukankah banyak buah-buah yang lain? Setelah dia lihat, dia terkejut. Banyak buah yang lain. Wah, itu nikmatnya buah-buah di surga. Jauh lebih nikmat daripada buah di dunia. Nah, tak sampai di situ. Di setiap pohonnya itu dikelilingi banyak bidadari-bidadari yang jumlahnya sama dengan buah kurma yang ada di pohon itu. Nah, maukah kau, kata Rasulullah, ini 10 batang kurma kujanjikan untukmu di surga jika kau mau menukar dengan pohon kurma. Apa kata laki-laki munafik itu? Ya Rasulullah, aku tak biasa berdagang dengan cara begini. Aku berdagang itu dengan cash, tidak dengan tempo seperti ini. Sayyidina Abu Bakar yang mendengar perkataan Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jika aku serahkan pohon kurma itu kepadamu, apakah aku akan mendapatkan yang kau janjikan itu? Kata Rasulullah, iya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendatangi laki-laki itu dan berkata, maukah kau 1 batang pohon kurmamu ini aku tukar dengan 10 batang pohon kurmaku? 10 batang pohon kurmaku ini adalah pohon kurma terbaik di kota ini. Tak ada yang menandingi 10 batang pohon kurmaku ini. Mendengar itu dia langsung, oh iya. Gembiranya dia. Dia punya 1 pohon kurma. Ya, udah gitu bengkok lagi pada batangnya, jelek lagi. Ya, ditukar dengan 10 batang pohon kurma terbaik di kota itu milik Abu Bakar. Senangnya, gembiranya, dia pulang, dia cerita dengan istrinya. Ada pula pikiran busuk dia. Dia berkata, iya, nanti kalau udah ditukar, kan pohon kurmanya masih di pekarangan kita. Kita masih bisa terus menikmati buahnya. Keesokan paginya, dia terheran-heran lihat pohon kurmanya sudah pindah di pekarangan Abu Dujana. Tidak ada bekas-bekas pindah, seolah-olah pohon kurma itu tidak pernah tumbuh di rumah laki-laki munafik itu. Nah, kisah ini sebenarnya banyak hikmahnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini saja, janji Rasulullah. Ini membedakan orang beriman dengan orang munafik. Ya, orang yang munafik ini, orang Islam sebenarnya tidak beriman. Ya, sebenarnya apa beda orang Islam dengan orang beriman? Kalau orang kafir itu ya, dia mengucapkan syahadat, statusnya berubah dari orang kafir jadi orang Islam, tapi belum beriman. Beriman itu jika dia melaksanakan perintah Allah, dia bertakwa. Dengan melaksanakan perintah Allah, baik yang sunat maupun yang wajib, ya, sholat, berpuasa, sedekah, sholawat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Ya, baru dia dikatakan orang beriman dan dia menjauhi segala perintah, segala larangan Allah. Ya, nah itu baru orang beriman. Jadi kalau orang Islam tapi tidak dibuktikan dengan amaliyah, ini belum beriman. Nah, ini orang munafik. Nah, beda dengan Abu Bakar, beriman, yakin. Yakin. Ya. Dengan janji Rasulullah itu yakin. Tergiur dia tukar 10 pohon kurmanya itu. Yang terbaik itu dia untuk menukar dengan mendapatkan 10 pohon kurma yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini makanya yang diperintahkan oleh Allah itu selalu orang yang beriman. Ya. Selalu orang, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Kenapa yang diperintahkan orang beriman? Karena orang beriman lah yang mampu bertakwa. Ya.
Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Orang yang melaksanakan perintah Allah, ya, baik perintah sunat maupun yang wajib, itu kan ada dijanjikan oleh Allah. Setidaknya orang bertakwa itu, kata Allah di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita pikir, kalau secara akal tidak ada hubungannya gitu. Sholat dengan hilang kesulitan hidup, dapat rezeki tak disangka-sangka, tak ada hubungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra, surah At-Talaq ayat 4. Barang siapa bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Tak ada hubungannya. Ya. Nah, maka orang sholat malam, ibadat segala macam, tak ada hubungannya sebenarnya dengan rezeki. Secara akal itu tidak ada hubungannya. Tapi ada orang turun tengah malam, dia ngengkol sepeda, dia naik motor, dia pergi ke pasar Pelamboyan misalnya di Pontianak itu, dia beli sayuran, dijual pada pagi hari, modalnya sekian, dijual sekian, jelas untungnya masuk di akal. Kau sholat malam, apa hubungannya dengan rezeki? Ya. Nah, iman ini adalah satu dimensi yang tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Bukan tak masuk di akal, tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Maka yang bisa bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Maka yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Dijanjikan oleh Allah orang yang bertakwa ini juga di dunia diberi keberkahan. Walau anna ahlal qura, jika satu kampung ini, jangankan satu orang, satu kampung lah, amanu wattaqwa, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokat, dibukakan pintu barokat minas sama'i wal ard, dari bumi dan dari langit. Hartanya berkah, umurnya berkah, anak istrinya dianugerahi keberkahan oleh Allah. Ya. Nah, di akhirat nanti Allah janjikan surga untuk orang bertakwa. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatu lati nuris min ibadina makana taqiyah. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Ya. Makin banyak amalan takwa, makin tinggi derajat ketakwaan, makin tinggi derajat kemuliaannya di sisi Allah. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Maka kata Allah, ya Allah, ini bekalan terbaik nih. Ya. Ini tidak ada yang lebih baik bekalannya melebihi daripada takwa. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu, berbekallah kata Allah. Fa inna khaira zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka Allah suruh maksimal di surah At-Takabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekuat tenaga kamu. Ya. Nah, maka luar biasa amalan takwa ini. Hanya dia kalau kita mau pakai akal memang tak masuk di akal, pakai iman. Nah, makanya ada babi dulu ya, zaman Nabi Sulaiman ingin jadi manusia. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, sampaikan kepada babi tersebut, dia kujadikan manusia tak beriman. Apa kata babi itu? Sampaikan kepada Allah, wahai Sulaiman, biarlah aku jadi babi yang hina, yang kotor, yang menjijikkan ini, daripada aku jadi manusia yang tak beriman. Kenapa babi tak mau dijadikan manusia yang tak beriman? Binatang itu kalau udah mati selesai, tak masuk surga, tak masuk neraka. Tapi kalau orang tak beriman, ya, orang munafik itu orang tak beriman, ya, dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Nah, maka hewan tak mau, babi itu tak mau dijadikan manusia yang tak beriman. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman, bertakwa. Ya. Nah, kita buktikan keyakinan kita, janji-janji Allah dan Rasulnya kita buktikan. Kita buat amalan-amalan, ya,
apakah itu sholat, apakah itu zikir, apakah itu sholawat, baca Quran, kita lihat fadilahnya, keuntungannya, kelebihannya. Kita yakin, amalkan. Maka kita termasuk orang yang beriman. Ya. Akhirnya Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan hari esoknya, dunia dan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan, sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan, sesungguhnya Allah menilai apa yang kau kerjakan, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dari amalan takwa yang kau kerjakan. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang beriman dan bertakwa. Di akhirat nanti kita masuk surga, terhindar dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.